Om Swastiastu, salam jumpa Sobat Tabanan, kawan muda Tabanan, apa kabar? Berjumpa lagi dengan kami tentu saja di Insight, informasi dan juga sinergi insan demokrasi KPU Kabupaten Tabanan. Dan tentu saja hari ini kita berada di SMK Pariwisata Dwi Tunggal, ya. Dan tentu saja kita bersama dengan calon ketua OSIS ya yang ada di sini. Ini kaitannya dengan pemilihan ketua OSIS SMA SMK serentak se-Kabupaten Tabanan yang akan dilaksanakan di bulan Oktober nanti. Dan tentu saja banyak hal yang perlu kita kupas terkait dengan pemilihan ketua OSIS. Bagaimana sebenarnya kemampuan mereka, layakkah mereka untuk menjadi ketua OSIS ya? Pilihan dari warga di sini di SMK Pariwisata Dwi Tunggal. Kita akan tanya-tanya lebih jauh lagi. Kita kenalan dulu, mungkin mengawali ya. Kita kenalan dulu ya. Oke, kenalan dulu nih siapa calon-calon ketua OSIS di SMK Pariwisata Dwi Tunggal ini. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Putu Agus Menar Putra. Saya adalah calon ketua OSIS di SMK Pariwisata Dwi Tunggal Tabanan. Oke, fix. Sudah kenalan ya. Panggilannya siapa? Biasanya dipanggil Gusmai. Gusmai. Oke, baiklah. Lanjut berikutnya. Calon berikutnya. Perkenalkan, nama saya Gusti Agung Raditya Wardana. Saya calon ketua OSIS SMK Pariwisata Dwi Tunggal. Bisa dipanggil Radit. Siapa? Radit ya. Adit ya? Radit ya. Oh, Kadit ya. Oke, next berikutnya mungkin bisa dikenalkan. Inilah calon-calon ketua OSIS kita. Baik, perkenalkan nama saya Nimade Nona Wulandari, bisa dipanggil Nona. Saya calon ketua OSIS SMK Pariwisata Dwi Tunggal Tabanan. Oke, baiklah. Dalam proses pemilihan pasti ada penyampaian visi misi, kemudian juga ada proses debat dan kampanye ya di dalamnya ya. Nah, ini menjadi proses penting di mana memperkenalkan para calon ini kepada warga yang ada di sini. Layakkah mereka menjadi pemimpin? Nih, sebenarnya kita mau tanya nih, apa yang memotivasi kamu untuk menjadi ketua OSIS? Motivasi saya ingin menambah pengalaman baru untuk saya nanti untuk kedepannya. Kemudian juga saya ingin memiliki tanggung jawab yang lebih besar dibandingkan yang dulunya, dan juga bisa pintar dalam mengambil keputusan. Oke, belajar, proses belajar ya. Tapi biasanya dalam proses pemilihan dari sekian anak itu kamu terpilih. Apa sih keunggulan kamu sebenarnya? Kalau menurut saya, keunggulan saya mampu bertanggung jawab dalam apa yang dibagikan, dan juga saya juga bisa atau kompeten di dalam bidang komunikasi secara public speaking lah dibilang. Oke, jadi dia sudah menyampaikan ya, jadi Mbak Nona ya, panggilannya ya, menyampaikan apa keunggulan mereka, dan ini tentunya akan menjadi referensi ya buat teman-teman ya yang ada di lingkungan sini untuk memilih Nona ya. Kalau mereka suka sama kamu pastinya dipilih. Tapi yang jelas kita nggak mau menggiring ya, pilih ini pilih itu ya. Tapi yang jelas kita serahkan kepada pemilih karena itu adalah hak mereka. Betul nggak? Setuju? Ya, setuju. Oke, next berikutnya nih. Ini apa sebenarnya memotivasi kamu untuk menjadi ketua OSIS gitu? Memotivasi saya menjadi ketua OSIS biar membuat program-program penting, ya program positif lah dibilang juga, dan biar bisa menjadi ketua yang baik. Jadi menjadi ketua yang baik yang bisa menyalurkan aspirasi warganya ya. Ya. Oke, nanti kita kupas lagi terkait dengan visi misi. Next berikutnya nih, apa sih sebenarnya yang bisa kamu istilahnya kenapa mereka harus memilih saya gitu? Oke, alasannya. Kenapa mereka harus memilih saya? Ya karena saya di sini akan mengadakan jika bisa untuk program-programnya apa mungkin gitu? Programnya mengadakan kontes futsal biasanya. Oke, ini kayaknya penggiat futsal ya. Ya. Oke. Apalagi ada lagi yang lain? Meningkatkan turnamen e-sport. Oke, e-sport juga. Yang kaitannya dengan kampus-kampus ya, maksudnya sekolah kamu nih apa yang perlu digali gitu misalnya? Biasanya sih membuat towel. Oke, seperti itu ya. Bed, gitu. Oke, jadi membuat program tetap yang kaitannya dengan sekolah kamu, kemudian juga kegiatan keluarnya itu sport ya, kaitannya dengan futsal juga. Luar biasa banget. Jadi sehat semua ya warganya begitu ya kalau ikut futsal semua ya. Oke, baiklah, itu tadi salah satu mungkin pandangan mereka terkait layakkah mereka untuk menjadi ketua OSIS ya. Jadi tergantung pemilih aja gitu, mau pilih yang mana kan? Iya, pastinya yang terbaik, yang bisa mewakili yang aspirasi mereka tentu saja. Oke, kita akan lebih jauh lagi ngomongin tentang Gen Z ya. Pastinya kalian kan generasi Z ya. Pastinya ada hal-hal yang menyebabkan anak-anak Gen Z ini tertarik ya untuk mengikuti yang seperti ini. Ini kita ngomongin tentang politik ya. Ya kan ini kaitannya juga kan, ini bagian dari politik ya. Nah, jadi menurut pandangan kamu itu ya, anak-anak muda sekarang Gen Z ini ngomongin politik gimana ya?
antusias apa gimana mereka? Ya, dari sekarang ini sih banyak antusias karena di media sosial kebanyakan ada berita demo gitu. Nah, Mereka semangat ya nontonnya gitu ya? ya semangat nontonnya, kadang-kadang ada yang bilang Kenapa bisa begini ya gitu ya? itu dah, Kok ada yang demo sih gitu ya? Ya. Oke. kayak ada yang mau ikut juga demo Terus gitu. ada juga, woi. Padahal nggak tahu apa-apa gitu. Ada juga yang datang seperti itu Ya. untuk menginformasikan kegiatan demo itu ya. Ya, Oke, jadi artinya dengan kegiatan adanya seperti itu kita harus menjadi cerdas. Jangan sampai artinya terbawa dengan informasi-informasi yang hoax ya, istilahnya seperti itu. Jadi memprovokasi dan sebagainya. Ini penting buat kalian pengetahuan itu ya. Jadi bagaimana kaitannya dengan memang saat ini Gen Z dibilang sangat kritis memang. Ya, jadi terkait dengan apa yang ada di lingkungan memang terlihat cuek kalian, tetapi sebenarnya di medsos kenceng banget ya, bener nggak? Iya. Oke, baiklah. Terus bagaimana menyikapi terkait dengan medsos ini kan kita nggak tahu sebenarnya ya. Kita juga sering buka nih medsos. Kadang-kadang dibuka kayaknya bener-bener nih beritanya dan sebagainya gitu. Oke, buat Nona deh dulu. Kita kasih Nona dulu deh. Pandangan kamu terkait dengan informasi yang ada di medsos. Karena ini kaitannya dengan viral lah mungkin ya. Jadi orang materi ini bisa viral untuk memilih seseorang dan sebagainya. Gimana pandangan kamu? Apa percaya, tidak, atau gimana cara mengolah data atau informasi tersebut? Untuk versi kamu ya Gen Z ya? Kalau menurut saya lebih banyak mencari informasi. Contohnya kayak misalnya jangan terlalu mikirin yang ke depannya gitu loh. Bisa juga tanyain orang-orang sekitar gimana, atau mungkin juga generasi yang lebih dahulu yang mengetahuinya sebelumnya. Jadi Bisa tahu harus kita. check and recheck gitu ya? Iya. Jadi tidak dimakan mentah-mentah itu informasi. Karena kan tahu kan AI sekarang ya. Iya. Jadi orang padahal nggak ada ngomong apa terlihat seperti ngomong Iya. benar ya. Oke, gimana pandangan Nana tentang hal itu? Menurut saya AI sekarang sih kayak lebih nggak gimana ya, nggak cocok buat zaman-zaman ini. Iya, kayak lebih Gen Z itu lebih gimana ya, lebih pengennya ke AI aja langsung, ada tugas langsung ke AI, ada tugas langsung ke AI. Iya, terkait dengan hal itu juga sikap kamu gimana dengan kondisi seperti itu? Menurut saya lebih kurangin sih, banyakin mengadakan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat diri lebih sehat mungkin. Ya, lebih pintar dan Ya. lebih cerdas ya. Oke, dibantu dengan teknologi pastinya ya. Oke, ini menurut pandangan kamu nih, coba ini kayak apa sih pandangan kamu melihat teman-teman kamu di medsos gitu ya? Jadi kayaknya nggak boleh lepas ya dari gadget kayaknya. Nih, gimana pandangan kamu? Kalau kan kita kan zaman Gen Z namanya. Kalau medsos itu kita juga mencari informasi-informasi yang Mencari penting. informasi juga ya. Terkait Ya. dengan berita bohong dan sebagainya, gimana cara menyaringnya? Kita lihat dulu dari sisinya. Kalau itu benar, kalau itu tidak benar, kita bisa menggali lebih dalam lagi di sosial media. Ini apakah ini benar apa tidak gitu. Oke, jadi nggak dimakan mentah-mentah ya? Iya, karena kan kita juga tidak tahu juga yang di hoax kan, Mana hoax, mana yang mana enggak benar gitu. ya? Oke. Caranya kita gali dulu informasi-informasi, tanyakan yang generasi yang lebih dulu gitu, apakah dia itu benar apa tidaknya. Itu pandangan anak muda ya. Mungkin gambaran kita Gen Z ini ya cuek, terlihat cuek dan sebagainya. Sebenarnya mereka juga punya pandangan sendiri ya, bahwa informasi yang masuk itu mereka selektif ya, seperti itu. Mudah-mudahan ini tertular kepada teman-teman yang lain ya, sehingga tidak termakan isu-isu ataupun informasi yang provokatif seperti tadi itu. Ada yang menawarkan demo dan sebagainya, nggak tahu apa tujuan demo ya, karena yang ini begitu seru jadi ikut ya. Jangan sampai seperti itu ya, berarti ya. Jadi melalui kalian lah, melalui pemilihan ketua OSIS ini, artinya teman-teman jadi ada gambaran ya. Jadi kalian bisa mengantarkan teman-teman agar tidak terjerumus dengan hal itu ya. Di samping juga mereka punya program-program unggulan ya. Jadi bagaimana sehingga mereka layak menjadi, ini salah satu dari mereka layak menjadi ketua OSIS. Oke, harapan kamu jadi dengan ketua OSIS, terpilihnya ketua OSIS nanti, harapannya seperti apa? harapan saya supaya OSIS di SMK Pariwisata Tunggal ini bisa kolaborasi dan tidak membeda-bedakan satu sama lainnya dan bisa bersaing di era digital saat ini. Oke, next berikutnya mungkin bisa lanjut ya.
Harapannya mungkin bisa disampaikan dan menjadi referensi buat teman-teman kalian. Harapan saya sekolah SMK Pariwisata Dwi Tunggal lebih maju dan OSIS-nya lebih unggul lagi, tidak mencecerkan kerjaan. Jangan lupa ingat dengan kewajiban juga. Oke, sip. Oke, next berikutnya Nana, silakan. Menurut saya, semoga siswa-siswanya lebih kreatif dalam bidang pariwisata dan juga OSIS-OSISnya juga bisa berpartisipasi dalam bidang pariwisata, mungkin dalam lomba atau ekstrakurikuler di bidang bahasa mungkin, karena kita di bidang pariwisata. Meningkatkan kapasitas Iya. SDM yang ada di sini ya, sehingga jebol-jebolan ini unggul masuk dalam dunia kerja. Iya. Oke, luar biasa ya. Harapan kalian ini tugas mulia. Siapapun nanti di antara kalian terpilih menjadi ketua OSIS itu memegang mandat yang luar biasa. Teman-teman kalian dipercayakan ke kalian untuk membawa mereka menjadi lebih baik ya. Oke, sepakat ya untuk itu ya. Oke, selamat buat kalian karena sebentar lagi ada nyoblos gitu ya. Nggak tahu siapa yang akan terpilih, tapi yang jelas yang terpilih satu dong ya. Jadi tetap kalian berkontribusi buat sekolah kalian. Oke, luar biasa bincang-bincang kami tentu saja di sini dalam insight informasi dan juga sinergi insan demokrasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, perbincangkan hari ini bermanfaat buat kita semua. Salam demokrasi, tolak money politik dan jangan golput. Oke, saya Ani Wirasuta. Sampai jumpa.